teman-teman, ketemu lagi di Another Bincang Psikologi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat familiar. Rata-rata dialami oleh para mahasiswa atau pekerja muda, yaitu burnout atau kelelahan psikologis akibat stres berkepanjangan. Nah, burnout ini ternyata banyak sekali dialami oleh para mahasiswa atau pekerja muda yang dikarenakan banyaknya tuntutan kerja, tetapi kondisi fisik atau mental seseorang belum siap. Nah, ternyata burnout ini sangat mempengaruhi produktivitas, juga kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Nah, melalui podcast ini kita akan membahas apa itu burnout, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental, serta langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengatasinya. Kita mulai dari pertanyaan yang mendasar, apa itu burnout? Secara ilmiah, burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang muncul akibat adanya stres kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Banyak orang menganggap burnout sama dengan kelelahan biasa, tetapi keduanya sangat berbeda. Kalau kelelahan biasa akan hilang dengan kita beristirahat, namun burnout ini jauh lebih kompleks. Bahkan setelah beristirahat, seseorang tetap akan merasa lelah, kehilangan motivasi, dan sulit menikmati aktivitas sehari-hari. Burnout bisa dialami oleh siapa saja, tidak hanya pekerja kantoran atau tenaga kesehatan, tetapi bisa dialami oleh para mahasiswa, pelajar, bahkan ibu rumah tangga. Terutama di era modern saat ini, tuntutan hidup semakin tinggi. Kita dituntut untuk lebih produktif, berprestasi, aktif di media sosial, memiliki karir yang baik, dan tetap menjaga kehidupan pribadi dengan seimbang. Jadi tidak heran kalau banyak orang pada akhir-akhir ini sering mengalami tekanan yang terus-menerus. Untuk mengetahui burnout lebih dalam, kita akan membahas burnout ini berdasarkan teori burnout Maslow. Menurut teori ini, burnout terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah emotional exhaustion atau kelelahan emosi. Ini adalah kondisi ketika seseorang merasa energinya benar-benar habis. Ia akan merasa lelah secara mental, sulit berkonsentrasi, mudah marah, dan kehilangan semangat. Komponen yang kedua adalah depersonalization. Pada tahap ini, seseorang mulai bersikap sinis, menjauh dari lingkungan, atau kehilangan empati terhadap orang lain. Misalnya, mahasiswa yang awalnya antusias mengikuti perkuliahan, dia akan mulai merasa tidak peduli terhadap tugas maupun proses belajar. Kemudian komponen yang ketiga adalah reduce personal accomplishment. Seseorang mulai merasa dirinya tidak kompeten, tidak produktif, dan tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga aspek inilah yang sering muncul secara bersamaan pada individu yang mengalami masalah burnout. Selanjutnya kita akan membahas penyebab burnout. Untuk menjelaskan hal ini, kita dapat menggunakan teori Transactional Model of Stress and Coping yang dikembangkan oleh Lazarus Folkman. Menurut teori ini, stres muncul ketika seseorang menilai bahwa tuntutan yang dihadapi lebih besar daripada kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi situasi tersebut. Sederhananya, burnout terjadi ketika beban yang kita tanggung lebih besar dibandingkan kemampuan yang kita miliki. Sebagai contoh, seorang mahasiswa harus menghadapi tugas kuliah, organisasi, pekerjaan sampingan, serta tuntutan keluarga secara bersamaan. Awalnya mungkin mahasiswa tersebut akan merasa bisa menghandle semuanya. Namun ketika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus tanpa waktu istirahat yang cukup, tubuh dan pikiran mulai kehabisan energi. Selain faktor lingkungan, terdapat pula faktor individu. Menurut penelitian oleh Angelini tahun 2023
menunjukkan bahwa karakteristik kepribadian tertentu seperti neuroticisme yang tinggi dapat meningkatkan resiko burnout. Artinya, setiap orang memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda. Ada yang mampu menghadapi tekanan dengan baik, tetapi ada juga yang mudah mengalami stres berkepanjangan. Sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling penting, yaitu apa saja dampak burnout terhadap kesehatan mental. Burnout berkaitan dengan meningkatnya resiko depresi, kecemasan, ide bunuh diri, dan penyalahgunaan zat. Hal ini menunjukkan bahwa burnout bukan masalah sepele. Burnout dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai gangguan psikologis yang lebih serius. Misalnya, seseorang yang mengalami burnout biasanya merasa kehilangan motivasi. Aktivitas yang dulu menyenangkan tidak lagi memberikan kebahagiaan. Ia merasa tidak berdaya dan sulit melihat masa depan secara positif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi. Selain itu, burnout juga disertai dengan kecemasan. Seseorang akan terus-menerus merasa khawatir terhadap tugas, pekerjaan, atau tanggung jawab yang harus diselesaikan. Bahkan ketika sedang istirahat, pikirannya tetap dipenuhi berbagai beban yang belum selesai. Nah, teman-teman, hubungan antara burnout dan kesehatan mental dapat dijelaskan melalui model biopsikososial. Model ini menyatakan bahwa kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Stres kronis dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang berkaitan dengan respon stres tubuh. Jika berlangsung terlalu lama, kondisi ini dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Kemudian yang kedua adalah dari sisi psikologis. Burnout membuat seseorang lebih rentan mengalami kecemasan, frustasi, dan kehilangan mental atau kehilangan motivasi. Sementara dari sisi sosial, burnout dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari lingkungan sekitar. Seseorang akan menjauhkan diri atau mengasingkan dirinya dari lingkungan awalnya. Akibatnya, dukungan sosial yang seharusnya membantu justru malah berkurang. Karena itulah, burnout tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja atau akademik. Burnout juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kemampuan konsentrasi menurun. Seseorang menjadi lebih sulit fokus saat belajar maupun bekerja. Kedua, produktivitas menjadi menurun. Semakin menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, pasti hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Yang ketiga, muncul gangguan tidur. Banyak individu yang mengalami burnout merasa sulit tidur atau justru tidur terlalu lama namun tetap merasa lelah. Yang keempat, hubungan sosial menjadi terganggu. Orang-orang yang mengalami burnout seringkali memilih menyendiri dan mengurangi interaksi dengan orang lain. Nah, jika kondisi ini berlangsung lama, kualitas hidup secara keseluruhan akan terus menurun. Selanjutnya, untuk memahami dampak burnout lebih dalam, kita dapat melihat teori psychological well-being dari Carol Reeve. Menurut Reeve, kesejahteraan psikologis terdiri dari 6 aspek utama, yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan diri. Burnout dapat mengganggu seluruh aspek tersebut. Seseorang menjadi kurang menerima dirinya sendiri, hubungan sosial menjadi terganggu, tujuan hidup terasa buram dan kabur. Bahkan aktivitas sehari-hari yang sebelumnya mudah dilakukan akan menjadi terasa sangat berat. Dengan kata lain, burnout tidak hanya membuat seseorang merasa lelah, tetapi juga akan menurunkan kualitas kesejahteraan psikologisnya secara menyeluruh. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah burnout? Yang pertama, kenali batas diri.
Tidak semua hal bisa diselesaikan secara bersamaan. Belajar mengatakan tidak terhadap tuntutan yang berlebihan juga merupakan langkah yang penting. Yang kedua, berikan waktu istirahat yang cukup untuk tubuh. Istirahat bukanlah sebuah kemalasan, melainkan kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang ketiga, bangun dukungan sosial yang sehat. Misalnya, berbicara dengan teman, keluarga, atau orang yang dipercaya dapat membantu mengurangi tekanan emosional. Kemudian, yang keempat adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan dan bermakna. Misalnya, kita punya hobi atau sesuatu yang sering kita lakukan. Apabila kita melakukan tersebut, hal itu akan menjadikan kita senang. Nah, itu bisa kita lakukan untuk memulihkan energi psikologis. Yang kelima, jika kondisi sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan burnout. Dari pembahasan kita hari ini, kita dapat memahami bahwa burnout adalah kondisi yang jauh lebih serius daripada sekedar rasa lelah biasa. Burnout dapat mempengaruhi emosi, pikiran, perilaku, hubungan sosial, bahkan kesehatan mental secara keseluruhan. Melalui teori burnout Maslow, kita dapat memahami karakteristik burnout. Melalui transactional model of stress and coping, kita memahami bagaimana burnout muncul. Dan model biopsikososial serta teori psychological well-being rate, kita memahami dampaknya terhadap kesehatan mental. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita menjadi lebih peka terhadap kondisi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Ingat, menjadi produktif itu penting, tapi menjaga kesehatan mental juga jauh lebih penting. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan bekerja lebih keras, melainkan berhenti sejenak untuk merawat diri sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap jaga kesehatan mental kalian. Goodbye.